Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Vindi Pratama, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif 2023. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan semiotika. Baik, yang pertama adalah analisis framing. Analisis framing ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Jadi sesuai namanya, framing atau frame, yaitu bingkai gitu. Proses yang dilakukan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Jadi dalam sebuah berita itu bisa saja media itu mengemas atau membingkai berita tersebut dengan menekankan aspek tertentu, mungkin cerita-cerita tertentu atau peristiwa tertentu lewat kata, kalimat, gambar, atau kerangka yang lain. Nah, analisis framing ini digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas atau peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya yang diterapkan oleh media massa. Nah, analisis framing ini salah satu metode analisis teks yang termasuk dalam kategori paradigma interpretif atau konstruktivistik. Jadi dengan menggunakan analisis framing ini kita mempercayai bahwa teks atau berita yang dibuat oleh media itu telah terkonstruksikan sesuai yang media mau gitu. Jadi ada beberapa faktor yang bisa membuat teks ini terkonstruksi gitu. Yang pertama kepemilikan media, yang kedua itu ideologi dari media, yang ketiga ekonomi maupun pengiklan dari media tersebut, yang keempat bisa jadi dari si sang wartawan atau sang jurnalis yang membuat berita tersebut. Jadi ketika berita tersebut dibuat oleh media itu telah terkontaminasi baik ideologi maupun keinginan telah dibuat oleh si pembuat berita tersebut. Tuh. Nah, pada dasarnya analisis framing ini adalah metode untuk melihat cara bagaimana media bercerita atau storytelling atas sebuah peristiwa. Nah, bagaimana peristiwa tersebut dimaknai atau bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan oleh media tersebut. Nah, selanjutnya konsep framing. Ini ada dua konsep framing. Yang pertama media framing. Ya, media framing ini bagaimana media bisa mempengaruhi bagaimana khalayak memahami sebuah realitas. Jadi lewat teks tersebut media ingin mempengaruhi bagaimana khalayak memahami sebuah peristiwa atau realitas terjadi sesuai keinginan dari media tersebut. Nah, selanjutnya individual framing. Gagasan yang ada dalam pemikiran individu yang bisa mempengaruhi seseorang dalam memproses sebuah informasi. Jadi apabila ada teks atau berita dalam hal ini sampai pada khalayak itu yang terdiri dari banyak individu, itu bisa berbeda penerimaannya. Hal ini bisa terjadi karena setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, baik latar belakang pendidikan, latar belakang agama, latar belakang budaya, dan banyak lagi, dan mungkin pengalaman hidup dan segala macamnya. Sehingga setiap individu ketika memproses teks yang dia dapatkan dari media bisa berbeda-beda. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang model yang dipakai dalam analisis framing. Terdapat 3 model. Yang pertama ini model Robert Enman. Ini memiliki 4 elemen. Yang pertama elemen define problems atau pendefinisian masalah. Jadi dalam
media menceritakan sebuah teks atau sebuah peristiwa dalam teks melalui berita itu, bagaimana media melihat suatu peristiwa atau melihat sebagai apa atau sebagai masalahnya apa gitu. Nah, elemen kedua yaitu diagnosis cause atau memperkirakan masalah. Di dalam teks tersebut media melihat penyebab masalah dan siapa aktornya yang dianggap sebagai penyebab masalah tersebut. Nah, pada elemen ketiga, make moral judgment atau membuat keputusan moral, media memberi nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah. Jadi dalam sebuah teks, media bisa memasukkan nilai-nilai yang dianut oleh media tersebut dalam menjelaskan sebuah masalah. Yang keempat, treatment recommendation atau menekankan penyelesaian. Media bisa memberikan tawaran atau menawarkan penyelesaian atas sebuah masalah atau peristiwa. Nah, selanjutnya ada model Zongdang dan Kosicki. Ini menawarkan ada 4 perangkat untuk menganalisis framing dan menjelaskan unit apa saja yang dianalisis gitu. Ada sintaksis atau cara wartawan tersebut menyusun fakta, ada skrip atau cara wartawan mengisahkan fakta, tematik, cara wartawan menuliskan fakta, maupun retoris, cara bagaimana wartawan menekankan fakta. Yang pertama, sintaksis atau cara wartawan menyusun fakta. Ini yang dianalisis, framing yang dianalisis adalah skema beritanya. Yang bisa unit yang bisa dianalisis ada headline, lead, leader, informasi, kutipan, sumber pernyataan, dan penutupnya. Nah, yang selanjutnya skrip atau cara wartawan mengisahkan fakta. Ini framing kelengkapan beritanya, dan unit yang dianalisis adalah 5W1H-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perangkat tematik. Perangkat tematik ini cara bagaimana wartawan menulis fakta. Ini yang di framing bisa detailnya, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat maupun kata ganti. Nah, unit yang bisa dianalisis dari framing ini bisa paragrafnya, bisa proposinya, kalimat, hubungan antar kalimat. Nah, selanjutnya yang terakhir perangkat retoris, yaitu cara wartawan menekankan fakta. Ini bisa menganalisis leksikon, grafis, metafora, atau pengandaian. Nah, unit yang dianalisis itu bisa kata, idiom, gambar ataupun foto, dan grafik yang disajikan oleh media. Selanjutnya model Gamson. Dalam model Gamson ini dibagi menjadi 2 perangkat. Yang pertama perangkat upframing, yang kedua perangkat penalaran. Nah, dalam perangkat framing terdapat 5 perangkat. Yang pertama ada metaphors atau perumpamaan, yang kedua catch phrases atau frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Yang ketiga ini eksemplar atau mengaitkan bingkai dengan contoh uraian teori maupun perbandingan yang memperjelas frame. Yang keempat depiction, menggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon yang melabeli sesuatu. Yang kelima visual image, gambar, grafis, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik yang menekankan atau mendukung pesan yang ingin disampaikan oleh media. Nah, yang selanjutnya perangkat penalaran ini ada 2, appeal to principle atau premis dasar atau klaim-klaim moral yang dibawa oleh media. Yang kedua ini consequence atau efek atau konsekuensi yang didapat dari framing yang dilakukan oleh media. Nah, selanjutnya adalah analisis naratif. Sebuah teks bisa dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa. Jadi nggak semua informasi itu bisa dikatakan narasi. Seperti informasi misalnya keberangkatan jam
keberangkatan pesawat, cara memasak, terus dan lain-lainnya yang tidak bisa dirunutkan secara peristiwa, itu tidak bisa disebut narasi walaupun mereka tetap informasi. Nah, narasi sendiri menurut Gerard Ganet adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Nah, menurut Gerard Prince, narasi adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Jadi narasi ini bisa berbentuk peristiwa nyata seperti tadi berita bisa, ataupun novel dan film yang ceritanya fiktif. Selanjutnya, menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi gitu. Teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika dan urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang. Jadi tadi sudah saya bilang, narasi itu adalah serangkaian peristiwa yang logis, yang bisa diulur secara waktu maupun secara peristiwa gitu, diurutkan. Nah, analisis naratif ini biasanya digunakan untuk analisis film atau novel, karena film atau novel memiliki alur cerita yang mengalir dari awal sampai akhir. Nah, perbedaan analisis naratif dengan semiotika, kalau semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda. Dalam naratif, selain tanda juga bagaimana menganalisis alur ceritanya atau plot story-nya gitu. Nah, selanjutnya analisis semiotika. Nah, semiotika adalah ilmu pengajian tanda-tanda atau the study of science. Nah, semiotika ini adalah sebuah sistem yang memandang entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Jadi ketika melihat tanda baik berupa kalimat, kata maupun benda, gambar, itu kita pandang itu punya makna-makna tertentu gitu, nggak hanya tanda yang kosong gitu, bukan kayak tidak sengaja ada gitu. Nah, selanjutnya ini 3 prinsip dasar semiotika yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Yang pertama ada language and parole. Language adalah sistem kode yang diketahui semua anggota masyarakat pengguna bahasa. Sedangkan parole adalah penggunaan bahasa secara individual. Nah, language and parole ini adalah dua hal yang beroposisi, tapi saling berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya signify dan signifiant atau petanda dan penanda. Makna muncul ketika ada hubungan bersifat asosiatif antara yang ditandai dan penanda. Nah, selanjutnya sinkronik dan diakronik. Telaah sinkronistis melihat bahwa bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu atau pada waktu tertentu. Sedangkan telaah diakronistis berkaitan dengan kajian bahasa pada kurun waktu yang tertentu. Baik, itu pemaparan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Nun wal qalami wa turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.